Saudara-saudara para Duk in Altum yang terkasih, hari ini Sabtu 19 Februari 2022 pekan biasa kelima, kita akan mendengarkan sabda Tuhan di mana para murid bersama dengan Dia naik ke puncak gunung yang tinggi dan mengalami kenyamanan di sana. Mari kita mulai renungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, rasa nyaman seringkali menjadikan kami lupa akan tugas-tugas kami dan menjadikan kami mudah melupakan apa yang harus kami kerjakan. Buatlah kami senantiasa berani untuk turun gunung, melayani orang kecil yang Engkau percayakan kepada kami, dan jadikan kami pribadi yang memusatkan diri kepadamu untuk kebaikan hidup kami dan orang lain dan kemuliaan-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan kami. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana Ia menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sampai mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang senantiasa hidup di dalam cinta Tuhan, tentu merupakan kesempatan yang luar biasa ketika kita boleh mengalami tinggal bersama Yesus, memusatkan hati pikiran dengan Yesus, bekerja bersama dengan Yesus, dalam tanda kutip diberi kesempatan istimewa mengalami Yesus. Pengalaman para murid, 3 orang murid Petrus, Yakobus dan Yohanes juga demikian. Ia mengalami kedekatan bahwa akan boleh melihat kemuliaan Yesus dengan wajah yang bersinar, pakaian yang berkilau-kilau, dan sungguh mampu melihat pribadi lain yaitu Elia dan Musa. Tentu ini pengalaman rohani yang luar biasa, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membahagiakan, sekaligus menjadikan otak mereka berhenti berpikir sampai mengatakan
kita membuat kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Inilah sifat manusia yang sesungguhnya. Seringkali menjadi lupa akan segala sesuatu ketika diberi kesempatan luar biasa di dalam hidupnya mengalami Allah lebih dekat. Tetapi Yesus meminta kepada mereka untuk tidak membicarakan hal itu sampai anak manusia mengalami penderitaan dan perjalanan hidupnya. Inilah yang diharapkan. Sesungguhnya setiap dari kita mampu menerima rasa aman nyaman pada hidup kita dan melakukan demi kemuliaan Allah, bertindak mendukung Kristus di dalam keberadaan kita, dan bukan hanya mendukung diri sendiri yang ingin merasa nyaman dan aman. Tentu setiap dari kita mengalami masa pandemi, masa yang juga tidak mudah saat ini. Ketika dalam masa pandemi kita sehat-sehat saja, ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya banyak kesempatan, bahkan kita bisa mengalami ketenangan dari apa yang kita punya, seringkali kita hidup dalam rasa nyaman itu dan merasa Tuhan tinggal bersama kita, dan akhirnya tidak melihat eksistensi keberadaan penderitaan pandemi ini yang dialami oleh orang lain sekitar kita. Maka kita diajak untuk melihat agar kita berani turun dari gunung, mengalami kembali perjuangan setiap hari bersama orang lain dalam keadaan dan situasinya, bahkan dalam tanda kutip berani dalam masa pandemi, masa sulit ini kita ambil bagian untuk berani bersama orang lain, meringankan beban orang lain, seperti apa yang dialami oleh Elia yang sudah datang, yang diperlakukan menurut kehendak manusia, yang mengalami penghinaan dan penderitaan pula. Bahkan Kristus harus mengalami penderitaan dan penghinaan pula. Di sanalah sesungguhnya panggilan kita, ikut ambil bagian dalam kesulitan orang lain dalam masa pandemi, masa yang tidak mudah, masa sulit ini, untuk menjadi pribadi yang mampu semakin kuat dalam iman kepada Tuhan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Saatnya bukan hanya banyak bicara, bukan banyak berpikir, bukan banyak memberi saran, tetapi saatnya bertindak untuk merasakan penderitaan orang lain dan membawa rasa nyaman, sukacita, kebahagiaan kita kepada orang lain pula. Kalau itu terjadi, kita telah menjadi manusia-manusia yang dikehendaki oleh Kristus sendiri dengan berani turun gunung, berperan dalam hidup orang lain, dan tetap menjadikan ini bagian rencana Allah untuk kebaikan kita. Semoga setiap dari kita menjadi pribadi unggul, berdaya, berguna, dan pada masa sulit ini terus berani hidup di dalam Tuhan untuk mendatangkan sukacita bagi banyak orang lain, bahkan penderitaan kita, bahkan penghinaan yang kita alami, bahkan perjuangan kita menjadikan Allah semakin nyata. Semoga kita boleh terus hidup di dalam Tuhan dan mewartakan Tuhan untuk orang lain sekitar kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang telah mengalami Engkau dalam hidup kami, dan kami membagikan diri kami untuk orang lain, dan menjadikan masa sulit ini masa kami boleh terlibat semakin banyak. Berkatilah kami pribadi-pribadi Duk in Altum ini agar boleh menjauh ke tempat yang lebih dalam untuk mampu melihat, merasakan, untuk berani taat kepada Allah, menghalangi halangan, berbagi hidup untuk orang lain, dan akhirnya kabar sukacita keselamatan Kristus dirasakan oleh orang lain pula. Berkati kami dan jadikan kami pribadi yang unggul di dalam nama-Mu, dan dikuatkan oleh belas kasih pertolongan-Mu demi Kristus Tuhan kami.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.